Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Wa qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Shadaqallahul azim. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, shaimun yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, kita bersua kembali dalam kesempatan ini untuk bersama-sama menyampaikan kalimat nasihat kepada kita semuanya. Tawassaw bil haqqi, tawassaw bis sabri. Kalimat nasihat dalam kesabaran dan kalimat nasihat yang senantiasa kita sampaikan sebagai bentuk wujud dari pengecualian yang Allah sampaikan dalam surat An-Nasr, surat Al-Asr. Mudah-mudahan kita masuk dalam pengecualian itu untuk tidak merugi dalam setiap kesempatan, tidak merugi dalam setiap waktu yang kita lewati, dengan bersama-sama untuk terus saling mengingatkan pada kebaikan dan kesabaran. Alhamdulillah rabbil alamin, Allah kurniakan kita umur sehingga alhamdulillah hari ini kita masih melaksanakan salah satu rukun Islam kita, shaum Ramadan, siam di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Mudah-mudahan Allah SWT karuniakan kepada kita umur panjang untuk bertemu kembali dengan Ramadan-Ramadan berikutnya, agar kita tidak terlewatkan satupun dari Ramadan yang kita bisa raih, kita bisa ikuti, kita bisa laksanakan untuk terus berbuat kebaikan. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW kita sama-sama sampaikan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, di hari kemarin kita sudah pernah membacakan ayat tentang doa dan urgensinya, bahwasanya Allah SWT sangat menyukai, sangat menyenangi dan mengapresiasi hambanya yang berdoa kepadanya. Hari ini kita akan melanjutkan dengan salah satu tema kecil yang terkait dengan doa, yaitu etika dan tata cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang saya baca, surat 6, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan etika dan tata cara kita berdoa kepadanya, yaitu dengan perkataan ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Mohonlah kepada Tuhanmu dengan tadarru', merendah diri, merasa serba butuh kepadanya, dengan kalimat yang tentu menghibah kepadanya, wa khufyah, dan khawatir untuk tidak diistijabah terhadap doa-doa kita. Innahu la yuhibbul mu'tadin, tetapi Allah tidak menyukai orang-orang berlebihan dalam hal cara berdoa. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, shaimun yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, doa memiliki etika dan tata cara.
Semua agama pasti memiliki aturan ini. Agama kita pun, agama Islam, sudah diatur oleh Allah dan Rasulnya tentang tata cara berdoa. Dalam keseharian Rasulullah SAW, melalui hadis yang banyak diriwayatkan oleh para perawi, bahwa Rasulullah SAW ketika berdoa benar-benar menghibah kalimat-kalimatnya, benar-benar merupakan permohonan kepada Allah, menyatakan bahwa memang sangat butuh terhadap hal yang dimintakan, hal yang dimohonkan. Karena tentu permohonan yang seperti itu dengan kalimat-kalimat yang menghibah, kalimat yang memohon, tentu adalah dengan maksud untuk pemberi segera merespon permohonan kita dengan tadarru', dengan merendahkan diri di hadapan tempat kita meminta Allah Subhanahu wa taala, dengan kalimat-kalimat yang sekali lagi yang mengharu biru bila perlu, bahwa kita memang butuh terhadap apa yang kita pinta, wa khufyah, dan khawatir untuk kita tidak diistijabah, kita tidak direspon doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mencontohkan untuk berdoa dengan mengangkat kedua tangan kita. Bahkan disampaikan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW sampai kelihatan ketiaknya kalau berdoa, menengadahkan tangannya ke langit dengan telapak tangannya berada di atas, bukan sebaliknya. Sementara banyak dari kita kaum muslimin mempraktikkan hal yang berbeda dari apa yang dicontohkan Rasulullah SAW dalam berdoa. Berdoa dengan seolah-olah malu untuk memohon, melipat tangan di depan dada dengan begitu rupa. Memang niatnya berdoa, tetapi caranya bukan seperti cara Rasulullah SAW. Maka kalau kita praktikkan tata cara berdoa Rasulullah SAW, Allah tidak akan menilas, Allah tidak pernah untuk menjawab permohonan dan permintaan kita. Siapa yang tidak, di depan manusia saja, siapa yang tidak akan memberikan permintaannya kepada orang yang meminta ketika meminta dengan cara yang semestinya, menengadahkan tangan. Bahkan Rasulullah SAW mencontohkan dengan sampai kelihatan ketiak misalnya. Dalam hal ini seperti ini, agar Allah SWT benar-benar kasihan kepada kita, kepada hambanya, dan segera merespon, mengistijabah doa kita dengan doa-doa yang khusyuk. Insya Allah, apa yang kita lakukan ketika bersandarkan pada apa yang dicontohkan teladan kita Rasulullah SAW, maka Allah tidak akan pernah tidak merealisasikan janji-janjinya. Di samping itu, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk tetap mempertahankan wudhu, kesucian, kebersihan, berdoa di tempat-tempat yang suci, di masjid, di musola, atau di tempat mana saja yang bukan tempat-tempat maksiat, agar istijabah segera. Kemudian berdoa di waktu-waktu yang khusus, seperti yang saya sampaikan kemarin, bulan Ramadan, kemudian di hari Jumat, di antara azan dan iqamah, di saat sujud, di saat hujan turun, dan masih banyak waktu yang memang Allah SWT melalui Rasulnya berikan kabar itu kepada kita untuk kita berdoa dengan cara yang Rasulullah SAW ajarkan. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, shaimun yang dicintai Allah SWT, contoh kecil ini
Teladan Rasulullah SAW sudah mencontohkan dan meneladangkan kepada kita tata cara memohon kepada Allah. Kita angkat tangan kita bersama dengan doa yang selalu dilafazkan Rasulullah SAW setiap puasa, setiap Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Amin ya rabbal alamin terhadap doa kita. Semoga diistijabah semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.